Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah video dari Ashley Young yang ingin gua bahas di video kali ini. Oh ya, tapi sebelumnya gua ingin memberikan informasi ya bahwa mungkin setelah tanggal 17 Juli sekitar tanggal 18 ke atas mungkin akan ada pengurangan frekuensi untuk beberapa hari, beberapa waktu ya, karena gue juga akan ada kegiatan. Jadi mungkin kalau seandainya kan uploadnya tidak sesering biasanya atau seperti apa ya, Sobat Football nanti sudah gue beri informasi dulu kalau memang akan ada kemungkinan besar akan ada penurunan jumlah konten ataupun video di mungkin tanggal 18 Juli, tanggal 17 Juli, 18 Juli sampai beberapa hari ke depan. Tapi situasi jadi ada wawancara nih Sky Sports ya yang dilakukan dengan, kalau gue bisa bilang nih, salah satu mantan legenda Manchester United, pernah menjadi kapten juga ya, Ashley Young. Ashley Young ketika menjadi pemain memang luar biasa menurut gue, mengawal sisi sayap Manchester United, kemampuan gocekannya, akurasi umpannya, lalu juga placing shootingnya menurut gue istimewa, fantastis. Pemain yang memang dideteksi sudah memiliki potensi besar ketika masih bersama dengan Aston Villa, dan ketika bersama dengan Manchester United ya menurut gue luar biasa ya. Ashley Young di zaman Alex Ferguson, gue ingin melihat berapa gelar yang didapatkan oleh Ashley Young ke Manchester United. Tentu saja dia tidak selesai di Manchester United ya. Setelah di Manchester United dia juga misalnya pindah ke Inter Milan, sempat juga membela saat ini Everton. Tapi gue ingin lihat gelar yang didapatkan bersama dengan Manchester United. Premier League dia dapatkan, FA Cup didapatkan juga, EFL Cup dapat juga dia, Europa League dia dapat juga bersama dengan Inter Milan, menang Serie A. Wow, ini pemain yang istimewa sebenarnya menurut gue secara ringan amatiran. Secara tentu saja ada plus minusnya. Nah, tapi bukan itu yang ingin gue bahas kali ini. Pemain yang berusia 40 tahun ini di wawancara bersama Sky, ada interview yang cukup panjang sebenarnya. Dia mengatakan di salah satu bagiannya bahwa ini now or never, saat ini atau tidak sama sekali untuk Ruben Amorim di Manchester United. Dia mengatakan ya, I don't think that anyone can give him any more excuses. Jadi saya tidak berpikir kalau orang-orang lain ini akan bisa membela dia, kurang lebih seperti itu, kalau musim depan ini tidak berhasil bersama dengan Manchester United. Ini gue tidak sepakat, langsung saja. Ini situasi yang gue tidak sepakat. Dan gue kaget dalam tanda kutip karena hal seperti ini justru keluar dari, bisa dibilang, legenda Manchester United ya, karena dia memang memiliki jangka waktu yang juga cukup panjang di Old Trafford membela Manchester United. Tapi dan seseorang yang menurut gue seharusnya juga lebih mengerti apa yang terjadi di Manchester United, tapi dia memberikan pendapat seperti ini. Baru satu transfer musim panas bagi Ruben Amorim di Manchester United. Dan kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini untuk mendatangkan pemain, terutama ya pemain di skuad utama, jauh dari aktif menurut gue. Paling tidak sampai dengan gue bikin video ini, proyeksi mungkin 3, maksimal banget 4 pemain. Mungkin hanya akan ada 3 menurut perkiraan gue secara ringan amatiran. Dan bagaimana Manchester United masih lebih berkonsentrasi juga ya, terlihat dari salah satu pemberitaan, dan terlihat juga bagaimana fokus dari Manchester United juga melepas para pemainnya. Pemain-pemain yang kontraknya habis ya sudah selesai, tapi ada juga pemain-pemain yang memang tidak masuk skenario dari Ruben Amorim, di mana di periode-periode sebelumnya pemain-pemain dengan tipe seperti ini yang tidak masuk skema manajer tapi sulit untuk dilepas, ya tetap akan berada di Manchester United. Dan ini menjadi beban, menjadi tantangan, sehingga akselerasi kualitas tim ya ini menjadi terhambat menurut gue. Ini periode-periode sebelumnya, dan saat ini menjadi fokus, dan menurut gue sangat masuk akal ya. Dan ini juga merupakan sesuatu yang tidak sama dengan periode-periode sebelumnya. Manajemen Manchester United fokus melepas banyak pemain loh ya. Rashford, Sancho, Anthony, Garnacho, Tyrell Malacia, 5 pemain sekaligus setidaknya itu gitu dalam satu jendela transfer untuk dilepas dengan
bukan dengan kontrak yang habis. Nah, gue juga melihat, ketika Asli yang mengatakan alasannya tidak pas ya, ini sudah tidak ada alasan lagi, Manchester United harus apa? Harus berperforma seperti apa? Harus mendapatkan hasil seperti apa? Dan ini kan ketika kita berbicara terkait dengan hasil performa Manchester United di papan klasemen misalnya, ini kan tidak bisa hanya karena melihat squad saja misalnya yang terjadi di Manchester United, transfer, masuk, keluar, bagaimana situasi di klub itu sendiri, manajemennya, komponen-komponen manajemen Manchester United, apakah sudah lengkap, apakah sudah komplit? Ineos ini masih terus melakukan perombakan. Yang terakhir ya, bagaimana Ineos juga sedang mencari, ya kan, ini bagian rekrutmen di bawah Christopher Vivell. Rekrutmen ini sesuatu yang sangat penting di sebuah klub. Tapi Manchester United masih belum komplit nih. Belum lagi di bagian-bagian lain. Gua mendengar kabar misalnya mungkin staff medis juga ada perubahan di sana. Hal-hal ini kan hal-hal yang vital menurut gue. Dan akan sangat ada pengaruhnya. Itu dulu. Konsolidasi internal klub masih belum solid menurut gue. Ini tidak bisa dilihat bahwa ini memiliki pengaruh ke klub. Ke penampilan di atas lapangan, apalagi hasil. Jelas ada. Kalau yang menganggap tidak ada, justru gua pertanyakan nih. Jadi lalu tidak bisa dilepas juga situasi pesaing-pesaing, ya kan? Bagaimana pergerakan-pergerakan klub-klub lain yang menghuni papan atas, posisi di atas Manchester United musim lalu, cukup banyak klub-klub itu. Bagaimana gerakan mereka di bursa transfer? Mereka juga bersiap gitu loh. Jadi memang musim depan akan tetap keras menurut gue bagi Ruben Amorim di Manchester United. Dan sekarang balik lagi ya, kalau seandainya kan tidak sesuai dengan harapan performa atau seperti apa, bandingannya apa? Harapannya sebenarnya kayak gimana? Kalau misalnya di akhir musim kita berbicara dengan target Manchester United mengamankan 6 besar ya, untuk masuk zona Eropa misalnya, ya sudah, dengan apapun yang terjadi, kita lihat di bulan Mei tahun depan Manchester United ada di mana. Nggak bisa, permainannya juga harus konsisten. Nanti dulu. Untuk mendapatkan hasil positif dengan penampilan performa yang juga positif, yang konsisten ya. Jadi bukan hanya permainan positif saja, tapi juga permainan positif yang konsisten. Ini tidak mudah menurut gue. Itu adalah kelasnya tim-tim yang berada di zona juara. Dan menurut gue Manchester United masih belum akan seperti itu. Akan sangat mengejutkan ya. Gue berharap kalau itu yang terjadi pastinya gue happy. Tapi itu bukan yang menjadi prediksi gue ataupun juga keinginan gue ya, untuk Manchester United seperti itu. Gue perkirakan Manchester United masih akan banyak naik turunnya, dinamikanya akan seperti itu. Melihat keadaan skuad, melihat pergerakan bursa transfer, melihat apa yang terjadi di manajemen, masih banyak tambal sulam dan lain-lain. Sehingga menurut gue apa yang dikatakan oleh Asli yang ini semacam kayak menyesatkan. Menyesatkan bagaimana? Karena kalau diperluas, maka ini bisa-bisa akan bergulir, Manchester United harus lebih baik dari musim lalu. Sepakat gue, itu kalau titiknya itu sepakat gue. Tapi kalau ketika berbicara Manchester United harus berada di 4 besar, Manchester United harus berada di perburuan gelar juara, Manchester United bahkan harus mengamankan trofi, dengan apa yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim, terlihat ya, Ruben Amorim bukan pelatih dengan pragmatisme yang besar. Itu dulu menurut gue ya, bahwa penting bobotnya tuh ada pada proses, bukan pada hasil dulu saat ini. Sehingga ya hasil bukan sesuatu yang ingin dilihat, dan membangun proses ini kan bukan berarti penampilan yang bagus asal nggak menang nggak masalah. Tidak bisa sesimpel itu juga gitu loh. Bagaimana bisa mengejar konsistensi itu kan juga ada teknis, ada karakter yang harus dibangun, mentalitas dari para pemain. Ini tidak mudah. Sehingga kalau Asli yang mengatakan tidak ada situasi yang bisa mengamankan Ruben Amorim lagi, no excuse katakan untuk musim depan. Ya ini apa bedanya dengan periode-periode sebelumnya? Dengan kata lain, kalau seandainya Manchester United finish di peringkat 7, peringkat ke-8, lalu pecat lagi?
ganti sistem lagi, ganti filosofi lagi dengan segala sesuatu yang misalnya squad ya yang bersih-bersih ini mungkin tujuannya adalah untuk nanti akan mendatangkan pemain-pemain yang lebih cocok dengan sistem bermain dengan Ruben Amorim ya di bursa transfer musim panas mendatang. Tapi karena Ruben Amorim sudah keburu dipecat dulu, lalu seperti apa keadaannya? Akan balik lagi, akan circling lagi, akan berputar-putar lagi menurut gue dengan progres yang juga jalan di tempat. Dan ini yang tidak gue inginkan. Kesabaran menurut gue ini merupakan titik penting juga. Dan bagaimana bisa sabar? Ya harus mengetahui dulu. Ekspektasinya harus diatur untuk Manchester United musim depan. Kurang lebih seperti itu menanggapi apa yang dikatakan oleh Asli Yang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.